Dewa Abadi. Bab 341, mengambil keuntungan dari sang kaisar wanita. Zhou Qingyu benar-benar kebingungan. Di mana letak kesopanannya? Secara samar, ia merasa wanita ini seolah-olah sengaja mencari masalah dengannya. "Apa aku pernah menyinggungmu?" tanya Zhou Qingyu dengan nada bingung. Xia Yuxian mendengus dingin. "Kau tebak sendiri. Jika saja ia tidak bertemu lagi dengan Zhou Qingyu, mungkin ia tak akan peduli. Ia malas mencarinya. Namun karena sudah bertemu, rasanya pantas memberi pelajaran pada bocah ini." Zhou Qingyu akhirnya yakin, wanita ini memang sengaja mencari gara-gara. Namun ia sama sekali tidak takut, malah tersenyum menggoda. "Jangan-jangan kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, tapi tak bisa memilikinya, jadi berubah jadi dendam." "Apa?" Xia Yuxian mencibir dingin. Ia pernah melihat orang narsis, tapi belum pernah melihat yang senarsis ini. Dia adalah kaisar wanita agung dari kerajaan Daqian, mana mungkin jatuh cinta pada bocah ingusan. "Hanya karena ucapanmu itu saja, aku memukulmu pun sama sekali tidak berlebihan." Sambil berkata begitu, ia menjentikkan jarinya. Seketika, kekuatan setara tingkat 5 formasi inti melesat ke arah Zhou Qingyu. Zhou Qingyu tetap tersenyum santai. "Wah, kecantikan, kekuatanmu lumayan juga. Tingkat 5 formasi inti, ya. Hebat, sayangnya, masih belum cukup untuk melawanku." Sejak awal ia sudah merasakan bahwa wanita ini luar biasa. Kekuatan seperti ini masih dalam perkiraannya. Ia pun mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Batu berhamburan menembus angkasa. Boom! Serangan jari yang dahsyat menembus udara dan langsung menghancurkan serangan lawan. Dua kekuatan bertabrakan di udara, menimbulkan suara ledakan keras. Xia Yuxian terkejut. Teknik jari tingkat bumi menengah. Bocah sialan, pantas saja berani kurang ajar. Berani menggoda kaisar wanita Daqian. Benar-benar jarang terjadi. Hari ini, ia harus memberi pelajaran yang keras. Ia segera menyerang dengan telapak tangan dari kejauhan. Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan diketahui Meng Gucheng, ia sengaja menekan kultivasinya. Namun serangan itu tetap setara tingkat 5 formasi inti. Zhou Qingyu tertawa kecil. Pemutus langit. Boom! Sebuah telapak raksasa menghantam balik. Dua telapak tangan bertabrakan di udara, menciptakan dentuman bertubi-tubi hingga bebatuan di sekitar bergetar hebat. Teknik telapak tingkat bumi menengah juga. Xia Yuxian benar-benar terkejut kali ini. Tiba-tiba, ia teringat kata-kata Putri Suang-Suang tentang seorang monster yang mustahil ada. Seorang pemuda berusia 18 tahun yang menguasai teknik jari dan telapak tingkat bumi menengah, teknik pedang terbang tingkat tinggi, teknik mata, serta memiliki senjata tingkat tertinggi. Matanya menyipit. "Jangan bilang, kau juga punya pedang sihir tingkat tertinggi." Hah! Hati Zhou Qingyu bergetar. Bagaimana wanita ini bisa tahu? Pedang itu hanya pernah ia gunakan sekali. Melihat reaksinya, Xia Yuxian semakin yakin. Ia tidak salah tebak. Putri Suang-Suang tidak berbohong. Di Istana 9 yang mulia benar-benar ada seorang jenius monster berusia 18 tahun. Ia merasa terkejut sekaligus iri. Dari mana Istana 9 yang mulia menemukan murid seaneh ini? Zhou Qingyu menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum. "Wanita cantik ternyata sangat perhatian padaku, ya. Sampai hal ini pun kau tahu. Sayangnya, kau agak terlalu tua. Bukan seleraku. Sampai jumpa." Begitu selesai bicara, ia langsung meloncat dan kabur. Xia Yuxian murka. "Kau bilang siapa tua? Hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Sudah berani menggoda, sekarang malah menghina umurnya. Tak bisa ditoleransi." Ia tak lagi menekan kultivasinya. Sebuah telapak tangan yang mengerikan menghantam punggung Zhou Qingyu. Meski masih berjarak beberapa meter, Zhou Qingyu sudah merasakan hawa mengerikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wajahnya langsung berubah. Tanpa berpikir panjang, ia mengeluarkan pedang Qinggu. "Pergi, Sreet."
Pedang berubah menjadi cahaya hijau dan melesat dengan daya hancur mengerikan. Duar, serangan telapak tangan ditembus oleh pedang dan langsung mengarah ke dada Xia Yuxian. Benar saja, pedang tingkat tertinggi dan teknik pedang terbang yang telah punah. Xia Yuxian berseru pelan. Ia dengan santai menggambar lingkaran di udara. Pedang Qinggu seperti menebas kapas, kekuatan pedangnya lenyap tanpa jejak. Zhou Qingyu terkejut. Ini pertama kalinya teknik pedang terbangnya ditahan dengan mudah seperti itu. Ia langsung menyadari bahwa kekuatan wanita ini jauh di atas formasi inti tingkat 5. Ia segera memanggil kembali pedangnya dan berbalik kabur. Mau lari, Xia Yuxian mendengus marah. Seorang kultivator jiwa baru sepertinya tak mungkin gagal menangkap murid kecil. Ia langsung mengejar, namun tepat saat hampir menyusul, Zhou Qingyu tiba-tiba berbalik. Di tangannya muncul lonceng ungu. Saat diguncang, ting, suara lonceng menggema langsung ke dalam jiwa Xia Yuxian. Pikirannya langsung kosong. Serangan jiwa, Xia Yuxian terkejut. Dalam pertarungan tingkat tinggi, sesaat lengah saja bisa mematikan. Ia segera mengerahkan energi spiritual dan memaksa menyingkirkan gangguan mental itu. Kesadarannya kembali. Saat ia fokus kembali, Zhou Qingyu sudah berada sangat dekat. Sebuah tangan jahat meremas dadanya. Tak kusangka, isinya lumayan juga. Anggap saja ini harga atas ulahmu tadi. Sebelum Xia Yuxian sempat bereaksi, Zhou Qingyu sudah melesat pergi. Xia Yuxian terdiam cukup lama. Baru setelah rasa nyeri dan kebas di dadanya muncul, ia sadar apa yang baru saja terjadi. Dia benar-benar telah dilecehkan oleh seorang murid. Amarahnya meledak. Kau cari mati. Ia hendak mengejar, namun suara lonceng kembali terdengar. Pikirannya kembali kosong. Saat ia sadar lagi, Zhou Qingyu sudah menghilang tanpa jejak. Xia Yuxian menghentakkan kakinya dengan marah. Coba saja kau bisa lari sejauh apa. Ia tak lagi peduli menyembunyikan kekuatannya. Aura jiwa baru meledak seperti tsunami, mengejar ke arah pelarian Zhou Qingyu. Beberapa waktu kemudian, di tempat pertarungan sebelumnya, ruang bergetar ringan. Zhou Qingyu muncul sambil melepas jimat tembus pandangnya. Gila, wanita itu kuat sekali. Ia menatap tangga batu yang hancur berkeping-keping oleh satu injakan Xia Yuxian. Zhou Qingyu menelan ludah. Lebih baik menghindarinya dulu. Ia segera kembali ke istana Sang Maha Mulia. Begitu sampai puncak gunung, ia melihat Ouyang Xuan memimpin para murid turun dengan tergesa-gesa. Kau kenapa sudah kembali? Ouyang Xuan terkejut. Bukankah kau disuruh mengunjungi para tetua lama? Sudah selesai, jawab Zhou Qingyu santai. Tidak mungkin. Biasanya, murid yang ke sana pasti diperas habis-habisan selama beberapa hari. Kemarikan giok tugasnya. Namun ketika melihat Cap Xia Hongzhu, Ouyang Xuan terperanjat. Cap tetua Xia, para murid senior juga terkejut. Apa yang kau lakukan di puncak Yang Xian? Itu tetua paling sulit dilayani. Zhou Qingyu mengusap hidungnya. Susah. Bukannya dia baik-baik saja. Ia lalu buru-buru kembali ke guanya untuk berlatih teknik raungan naga. Sementara itu, di dalam istana 9 yang mulia, Xia Yuxian berwajah dingin, menyisir langit dengan awan. Meng Ducheng kebingungan. Yang mulia, murid itu sebenarnya berbuat apa sampai Anda semurka ini? Xia Yuxian sulit menjawab. Hal memalukan seperti itu, mana mungkin ia ceritakan. Ia hanya mendengus. Aku sudah menemukan bocah yang melukai Suang-Suang. Tapi dia kabur. Meng Ducheng memasang ekspresi aneh. Kabur, dari Xia Yuxian. Seorang bocah. Bukankah ini keterlaluan? Dua bibi dan keponakan ini, omongannya benar-benar sama-sama sulit dipercaya. Bab 342, Kunjungan si Iblis Rambut Perak. Meng Ducheng berdeham pelan, lalu berkata, Yang mulia Xia, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa bocah itu adalah orang yang melukai Putri Suang-Suang? Jangan bilang Anda percaya sepenuhnya ucapan sang putri, bahwa dia menguasai beberapa teknik tingkat bumi, bisa teknik pedang terbang yang telah punah,
teknik mata, bahkan memiliki pedang sihir tingkat tertinggi. Melihat ekspresi Meng Gucheng yang setengah tidak percaya, Xia Yuxian hanya bisa tersenyum pahit. Hatinya penuh dengan rasa kesal dan tertekan. Saat itu juga, ia akhirnya benar-benar memahami perasaan Putri Suang-Suang ketika ucapannya tidak dipercaya. Jika tidak menyaksikannya sendiri, siapa yang akan percaya ada monster seperti itu di dunia? Benar-benar tidak masuk akal, Meng Gongsu, kata Xia Yuxian dengan wajah dingin. Tolong serahkan murid itu padaku. Demi menghormati Anda, aku akan membiarkannya hidup. Tapi apa yang dia lakukan padaku, harus ada penjelasan. Menyentuh dadanya, sungguh keterlaluan. Meng Gucheng menggeleng pelan dan menghela napas. Yang mulia Xia, mohon jangan menyulitkan istana ini. Terus terang saja, aku justru berharap murid seperti itu benar-benar ada. Xia Yuxian semakin kesal. Apa kau mengira aku sedang membohongimu? Di sektemu benar-benar ada murid seperti itu. Dan keberaniannya, sungguh keterlaluan. Meng Gucheng merasa Xia Yuxian sudah mulai tidak masuk akal. Dengan nada tak berdaya ia berkata, kalau begitu, silakan yang mulia mencarinya perlahan. Jika sudah ketemu, jangan lupa beritahu aku. Aku juga ingin melihat, apakah orang seperti itu benar-benar punya 3 kepala dan 6 tangan. Setelah berkata demikian, ia pun pergi menaiki awan. Meninggalkan Xia Yuxian yang menggertakkan gigi, masih enggan menyerah dan terus menyisir seluruh istana 9 yang mulia. Sementara itu, Zhou Qingyu sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia justru sedang dalam suasana hati yang baik, membaca teknik raungan naga di dalam guanya. Menarik, jurusan pertama, raungan naga menggelegar, mampu mengubah suara menjadi senjata mematikan, menghancurkan gunung dan memecah batu. Kalau dipakai secara tiba-tiba ke musuh, siapa yang bisa menahannya? Zhou Qingyu tampak puas. Tak heran teknik ini menjadi jurus pamungkas balai naga, balai terkuat dari 10 balai. Memang ada isinya, namun saat ia terus membaca, bibirnya sedikit mengerucut. Untuk melatih teknik ini, harus dipadukan dengan energi yin sungai kuning. Jika tidak, yang ringan tenggorokan akan hancur, yang parah bisa langsung mati. Rupanya masih ada syaratnya. Ia berpikir sejenak, masuk akal juga, teknik suara menyerang tanpa pandang bulu. Saat dilepaskan, bagian yang pertama kali terkena justru tenggorokan sendiri. Dan tenggorokan itu bagian yang rapuh. Salah sedikit saja, bisa langsung jadi bisu. Energi yin sungai kuning bersifat sangat dingin dan lembut, bisa melindungi tenggorokan dan mengurangi dampak teknik suara. Setelah memahami semuanya, Zhou Qingyu menatap gulungan kitab di tangannya dan menghela napas pelan. Energi yin sungai kuning bahkan di alam bintang pun sangat langka. Kalaupun istana 9 yang mulia memilikinya, pasti dianggap harta karun. Mengandalkan poin jasa untuk menukarnya, bisa-bisa menunggu sampai tahun monyet. Untuk sementara, lupakan dulu latihan teknik ini. Tiba-tiba, pandangan Zhou Qingyu menyipit. Ia menghentakkan ujung kakinya dan meledak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap ia sudah sampai di depan pintu batu, membukanya, lalu menghantamkan telapak tangan ke arah pintu yang tampak kosong. Di tempat telapak itu melaju, ruang bergetar hebat. Tiba-tiba, dari kehampaan muncul sebuah telapak tangan putih halus, menyambut serangan Zhou Qingyu. Pak, dalam suara benturan yang renyah, keduanya sama-sama terdorong mundur 2 langkah. Teknik penyembunyian lawan langsung runtuh. Sesosok wanita muncul, rambut panjang perak, wajah cantik namun dingin, tubuh ramping dan memesona. Di seluruh istana 9 yang mulia, hanya ada satu orang dengan ciri khas seperti itu. Iblis rambut perak, Dong Liuying. Berbeda dari biasanya yang dingin dan kejam, wajah cantiknya kini dipenuhi keterkejutan. Tingkat 3 formasi inti. Kau menembus lagi. Ia mengenakan jubah perak aneh yang memancarkan fluktuasi kekuatan ruang. Jubah inilah yang menyembunyikannya. Jika bukan karena mata Guizhen milik Zhou Qingyu,
mustahil ia bisa mendeteksinya. Benar-benar keterlaluan, gumam Zhou Qingyu dalam hati sambil menilai jubah itu. Baru beberapa hari, sudah dapat harta baru lagi. Ia yakin, saat pertemuan dengan mayat iblis sebelumnya, Dong Liuying belum punya jubah ini. Kalau tidak, ia tak akan mudah terdeteksi. Dalam waktu sesingkat ini, dari mana ia mendapatkan benda sehebat ini? Dong Liuying menarik jubahnya, dan benda itu langsung menghilang. Jelas, ia juga mendapatkan alat penyimpanan ruang baru. Zhou Qingyu sampai tak bisa berkata-kata. Pamer harta begini, katanya malas. Tak takut aku merampokmu. Dong Liuying memutar mata, seolah-olah barang berhargamu lebih sedikit dariku. Sudah, jangan banyak bicara. 3 hari sudah lewat. Kembalikan alat penyimpanan ruang itu. Zhou Qingyu mendecak. Ulurkan tanganmu. Dong Liuying terkejut. Secepat itu, ia sempat mengira Zhou Qingyu akan mengelak. Namun tetap ia mengulurkan tangan putih mulusnya. Zhou Qingyu meletakkan sebuah benda di telapak tangannya. Hangat, bulat, dan jelas bukan cincin. Dong Liuying mendengus. Sudah kuduga kau tidak akan sejujur itu. Namun saat Zhou Qingyu menarik tangannya, dan ia melihat apa yang ada di telapak tangannya, ia langsung menarik napas tajam. Apa? Pil tingkat ter. Untung refleksnya cepat, ia segera menutup mulutnya sendiri. Kalau tidak, kata pil Qianyuan tingkat tertinggi pasti sudah terucap. Matanya membelalak lebar. Dari mana kau mendapatkannya? Benda ini tidak mungkin ada di benua ini. Bagi kultivator tingkat 5 formasi inti sepertinya, 2 pil saja sudah cukup untuk langsung menembus tingkat 6. Bahkan 1 pil pun, jika dipadukan dengan bahan langka lain dan 10 hari pengasingan, sudah pasti bisa menembus tingkat 6. Harta semacam ini, mustahil ada di benua ini. Kau tebak saja, kata Zhou Qingyu sambil tersenyum setengah mengejek. Kalau tebakanmu benar, baru ku beritahu. Dong Liuying langsung sadar, ia baru saja menanyakan pertanyaan bodoh. Sama seperti ia tak mungkin mengungkap asal senjata tingkat tertingginya, Zhou Qingyu juga tak mungkin membuka asal pil ini. Ia menatap Zhou Qingyu lekat-lekat. Sudah kuduga, asal-usulmu tidak sederhana. Kenapa kau memberiku benda semahal ini? Tatapan waspada muncul di matanya. Zhou Qingyu tersenyum santai. 1000 emas pun tak bisa membeli senyuman wanita cantik. Kenapa? Tidak boleh. Dong Liuying mendengus. Tiba-tiba ia menarik kelopak mata dan sudut bibirnya, membuat ekspresi senyum yang lebih mirip orang menangis. Lalu dengan wajah puas, ia menyimpan pil itu. Hanya senyum, kan? Mudah sekali. Kalau lain kali ada urusan semurah ini, cari aku lagi. Aku terima semua. Sudut bibir Zhou Qingyu berkedut. Gadis ini, benar-benar tak bisa dinilai dengan logika normal. Ia berkata, alat penyimpanan ruang itu tetap kupakai. Setiap bulan, aku beri kau 1 pil Qianyuan tingkat tertinggi. Mata Dong Liuying langsung berbinar. Tanpa ragu sedikit pun, ia menjawab. Deal, ia masih punya alat penyimpanan lain, jadi tidak terlalu membutuhkannya. Menyewakannya lalu mendapat 1 pil tingkat tertinggi setiap bulan. Ini jelas bisnis super untung. Zhou Qingyu kembali ke meja batu. Menuangkan secangkir teh, tanpa menoleh ia berkata, kau datang menemuiku, bukan cuma untuk mengambil kembali alat penyimpanan ruang, kan?